Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi komunikasi di masa depan dengan perspektif dan prediksi. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Dinyoman Sri Damayanti, dan rekan saya, Made Kasna Dewi. Selanjutnya, next. Selanjutnya di sini ada gambar evolusi teknologi komunikasi yang rekan-rekan bisa lihat sendiri di sini, bahwa ini merupakan evolusi teknologi komunikasi dari tahun ke tahun, dari tahun 2023, tahun 2024, tahun 2026, tahun 2030, tahun 2035, sampai tahun 2038. Pada tahun 2023, penggunaan luas teknologi 5G. Kemudian, pada tahun 2024, peningkatan AI dalam komunikasi. Pada tahun 2026, jaringan 6G mulai diperkenalkan. Pada tahun 2030, penggunaan quantum communication. Pada tahun 2035, komunikasi multisensorial. Pada tahun 2038, komunikasi virtual reality sepenuhnya imersif. Pada tahun 2024, peningkatan AI dalam komunikasi tahun ini menyaksikan integrasi AI yang semakin mendalam dalam aplikasi komunikasi. Dari chatbot yang lebih cerdas hingga asisten virtual yang mampu mempelajari preferensi pengguna, AI menjadi komponen penting dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya, pada tahun 2026, jaringan 6G mulai diperkenalkan dan diuji coba untuk jaringan 6G dimulai, menjanjikan kecepatan transfer data hingga 100 kali lebih cepat daripada 5G. Teknologi ini dirancang untuk mendukung konektivitas ultra intelijensi dengan aplikasi yang jauh melampaui kemampuan jaringan saat ini. Selanjutnya, pada tahun 2030, penggunaan quantum communication mulai diterapkan untuk menjamin keamanan data tingkat tinggi melalui teknik enkripsi yang tidak dapat diretas. Ini menjadi penting dalam era di mana keamanan informasi sangat krusial. Selanjutnya, pada tahun 2035, komunikasi multisensorial teknologi memungkinkan komunikasi yang melibatkan indera selain pendengaran dan penglihatan, seperti sentuhan dan penciuman, yang menciptakan pengalaman interaksi yang lebih kaya. Selanjutnya, pada tahun 2038, komunikasi virtual reality sepenuhnya imersif. Teknologi VR berkembang menjadi lebih imersif dan realistis, memungkinkan pengguna berinteraksi dalam dunia virtual yang sepenuhnya menyerupai dunia nyata. Selanjutnya, proyeksi perkembangan teknologi komunikasi di masa depan akan dipaparkan oleh rekan saya, Made Kasna Dewi. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Sri Damayanti selaku moderator untuk pemaparan dari materi sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proyeksi perkembangan teknologi komunikasi di masa depan. Yang pertama ada teknologi AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI ini adalah teknologi yang memungkinkan mesin, perangkat lunak, atau sistem untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. AI ini melibatkan pemrograman algoritma yang kompleks untuk mengolah data, mengenali pola, serta memberikan respon yang relevan. Contohnya yaitu
Contoh yang paling sederhana yaitu rekomendasi di aplikasi streaming seperti Netflix, sementara yang lebih canggih yaitu mobil tanpa pengemudi atau self-driving car. AI ini juga mencakup teknologi seperti machine learning, natural language processing atau NLP, dan computer vision. Dan mengapa AI ini penting? AI ini menjadi semakin penting karena kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dilakukan manusia dengan efisien. Dengan AI, tugas yang sebelumnya membutuhkan waktu lama, misalnya menganalisis data besar, bisa selesai dalam hitungan menit. Selain itu, AI tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan inovasi yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Bagaimana masa depan AI? AI diprediksi akan menjadi tulang punggung teknologi di masa depan. Misalnya, dalam beberapa dekade mendatang, kita mungkin akan melihat asisten virtual yang benar-benar bisa memahami emosi manusia, diagnosa medis berbasis AI yang mengurangi kesalahan dan mempercepat proses perawatan, serta sistem transportasi otomatis yang lebih aman dan terintegrasi. Namun, perkembangan AI juga memunculkan tantangan seperti etika penggunaan data, juga risiko kehilangan pekerjaan tradisional. Oleh karena itu, masa depan AI juga akan diwarnai dengan upaya menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan teknologi ini secara bertanggung jawab. Yang kedua yaitu virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. VR atau virtual reality adalah teknologi yang menciptakan simulasi lingkungan virtual sepenuhnya, yang dapat diakses menggunakan perangkat khusus seperti headset VR. Pengguna akan merasa seperti tertransportasi ke dunia lain, misalnya menjelajahi Mars atau simulasi medan perang. AR atau augmented reality di sisi lain menambahkan elemen virtual ke dunia nyata, misalnya game Pokemon Go yang menampilkan karakter animasi di layar perangkat pengguna seolah-olah berada di dunia nyata. Mengapa VR dan AR ini penting? VR dan AR memberikan cara baru untuk berinteraksi dengan dunia, baik untuk hiburan, pembelajaran, atau pekerjaan. Teknologi ini memungkinkan kita mengakses informasi dan pengalaman yang sebelumnya tidak mungkin. Selain itu, VR dan AR dapat digunakan untuk pelatihan atau simulasi tanpa risiko fisik atau biaya besar. Bagaimana masa depan VR dan AR? Di masa depan, perangkat VR dan AR akan semakin kecil, ringan, dan mudah digunakan. AR kemungkinan akan diintegrasikan langsung ke perangkat sehari-hari, seperti kacamata pintar. Kita juga bisa melihat VR digunakan untuk menciptakan metaverse, yaitu ruang virtual yang memungkinkan orang bekerja, bermain, dan bersosialisasi secara online. Yang ketiga yaitu LEO atau Low Earth Orbit. LEO adalah satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian rendah, hanya sekitar 500 hingga 2000 km dari permukaan bumi. Contoh terkenal dari proyek ini adalah proyek Starlink dari SpaceX, yang bertujuan menyediakan internet ke seluruh dunia dengan menggunakan ribuan satelit kecil. Mengapa LEO ini penting? Satelit LEO menawarkan akses internet yang cepat dan luas, termasuk ke wilayah yang tidak memiliki infrastruktur komunikasi tradisional, seperti pedesaan atau daerah bencana. Karena orbitnya lebih rendah, LEO memiliki latensi lebih rendah dibandingkan satelit geostasioner, membuatnya ideal untuk aplikasi seperti video streaming atau konferensi online. Masa depan LEO diprediksi konstelasi LEO akan terus berkembang, dengan ribuan satelit yang bekerja sama untuk menyediakan internet global. Teknologi ini tidak hanya akan mengurangi kesenjangan digital, tetapi juga memungkinkan inovasi baru, seperti IoT skala besar. Yang terakhir yaitu hologram. Hologram adalah representasi visual 3 dimensi yang tampak nyata. Seringkali dapat dilihat dari sudut pandang berbeda tanpa memerlukan alat tambahan. Teknologi ini menciptakan ilusi objek fisik dengan memanfaatkan proyeksi cahaya. Mengapa hologram ini penting? Hologram memungkinkan interaksi yang lebih mendalam dan realistis dalam berbagai konteks. Dari komunikasi jarak jauh hingga hiburan, hologram membuka peluang baru untuk pengalaman visual dan sensori yang lebih kaya. Bagaimana masa depan hologram?
Hologram diprediksi akan menjadi bagian integral dari komunikasi. Kita mungkin akan melihat teknologi ini digunakan untuk rapat virtual, konser interaktif, hingga pelatihan teknis. Dengan pengembangan perangkat keras yang lebih murah dan efisien, hologram dapat diakses oleh lebih banyak orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perubahan kehidupan manusia di masa depan apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi di masa depan. Yang pertama, di bidang pendidikan. Pengaruh AI di bidang pendidikan ini yaitu AI dapat menyediakan pengalaman belajar yang lebih personal. Misalnya aplikasi seperti Duolingo menggunakan AI untuk mempelajari kebiasaan belajar pengguna dan menyesuaikan materi yang sesuai. AI juga memungkinkan analisis data akademik untuk membantu guru memahami kebutuhan siswa dengan lebih baik. Yang kedua, pengaruh VR atau AR dalam bidang pendidikan yaitu VR memungkinkan siswa mempelajari sejarah dengan berjalan-jalan ke pariwisata seperti Perang Dunia II. AR dapat digunakan untuk membantu pelajaran biologi dengan menampilkan organ tubuh manusia secara interaktif. Yang ketiga, pengaruh LIO di bidang pendidikan yaitu dengan internet yang dapat diakses di mana saja, anak-anak di daerah terpencil bisa mengikuti kelas online. Selanjutnya, pengaruh hologram dalam bidang pendidikan yaitu guru atau dosen bisa menghadiri kelas di berbagai tempat secara bersamaan dalam bentuk hologram. Selanjutnya, ada di bidang virtual. Pengaruh AI di bidang hiburan. Pengaruh AI di bidang hiburan yaitu dalam industri hiburan, AI digunakan untuk menciptakan konten yang lebih menarik. Sebagai contoh, AI bisa menganalisis preferensi pengguna untuk merekomendasikan film atau musik, bahkan membuat komposisi lagu secara otomatis. Yang kedua, di bidang pengaruh VR atau AR di bidang hiburan. Game VR memberikan pengalaman yang lebih imersif, sementara AI memungkinkan film atau konsep menjadi lebih interaktif dengan elemen visual tambahan. Pengaruh LIO di bidang hiburan yaitu streaming film atau bermain game online tanpa lag, bahkan di tengah hutan atau pegunungan. Sementara, pengaruh hologram di bidang hiburan yaitu konser hologram dari artis legendaris atau pertunjukan teater dengan elemen 3D yang imersif. Selanjutnya ada di bidang pariwisata. Pengaruh AI di bidang pariwisata yaitu chatbot berbasis AI dapat membantu wisatawan mencari destinasi terbaik, memesan tiket, atau memberikan informasi tentang budaya lokal tanpa batas waktu. Pengaruh VR atau AR di bidang pariwisata yaitu traveler dapat menjelajahi destinasi wisata secara virtual sebelum benar-benar pergi, atau menggunakan AR untuk mendapatkan informasi langsung di tempat wisata. Pengaruh LIO di bidang pariwisata yaitu traveler dapat tetap terkoneksi internet meskipun berada di lokasi terpencil. Yang terakhir, pengaruh hologram di bidang pariwisata yaitu museum menggunakan hologram untuk memvisualisasikan sejarah seperti menghidupkan tokoh terkenal. Terakhir di bidang kesehatan. Pengaruh AI di bidang kesehatan antara lain, AI mampu mendeteksi penyakit lebih awal dengan menganalisis data kesehatan pasien, seperti gambar radiologi atau pola genetik. Ini memungkinkan perawatan yang lebih cepat dan efektif. Pengaruh VR atau AR di bidang kesehatan, yaitu dalam dunia medis, VR digunakan untuk pelatihan bedah. Sementara AR membantu dokter memvisualisasikan anatomi pasien secara real-time. Pengaruh LIO di bidang kesehatan yaitu telemedicine atau konsultasi jarak jauh menjadi lebih mudah, bahkan di daerah tanpa infrastruktur telekomunikasi. Yang terakhir, pengaruh hologram di bidang kesehatan yaitu dokter bisa menggunakan hologram untuk memvisualisasikan organ tubuh pasien dalam 3D selama operasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Sri Damayanti. Baik, terima kasih Nana atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Untuk sesi diskusi, jika ingin ada yang ditanyakan, rekan-rekan bisa mengirim melalui WhatsApp ataupun komen di YouTube kami nantinya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.